Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Menurut Kotter dan Hesketh di tahun 1992 menjelaskan bahwa budaya organisasi mempunyai 3 tingkat, yaitu yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, atau permukaan atau surface. Kedua, tingkat budaya yang tidak tampak atau invisible. Ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Robbins di tahun 2001, ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi, yaitu yang pertama innovation and risk taking. Berikutnya attention to detail. Berikutnya outcome oriented. Kemudian people oriented. Kemudian team oriented. Kemudian aggressiveness. Kemudian stability. Budaya dominan dan subbudaya organisasi. Sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, hal tersebut merujuk pada budaya dominannya. Jadi inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi. Jadi ini mungkin ya maksudnya begini Mas Mbak. Di sebuah organisasi ada berbagai macam budaya gitu ya. Nah, budaya yang dominan ya itu adalah budaya dari organisasi itu gitu ya, yang dipakai sebagai referensi dalam menjelaskan budaya sebuah organisasi. Subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Subbudaya mencakup nilai-nilai inti dari budaya dominan ditambah nilai-nilai tambahan yang unik. Oke, masuk ke fungsi budaya organisasi. Budaya memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi, yakni sebagai batas, sebagai identitas, sebagai komitmen, ya tentunya komitmen dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian stabilitas, dan berikutnya pembentuk sikap dan perilaku. Ini juga sama, tentunya sikap dan perilaku dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Ada 2 macam budaya menurut Kotter dan Hesketh di tahun 1992 yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu budaya organisasi yang adaptif,
yang berdampak positif bagi kinerja organisasi. Fleksibel ya, kalau bahasa lainnya Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah. Kemudian yang kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif, yang justru menghambat kinerja organisasi. Ya, ini yang tidak atau kurang fleksibel ya, kurang fleksibel, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini perbandingan antara budaya organisasi adaptif dan non-adaptif. Jadi, eh, mohon maaf. Jadi ada 3 kolom, Mas dan Mbak, dan ada 4 baris gitu ya. Kita coba melihat untuk yang kolom kedua, ini budaya organisasi adaptif, dan ini budaya organisasi non-adaptif. Indikator-indikatornya, hmm, kalau saya tidak salah, jadi ini adalah indikator-indikator ya. Ada perilaku yang tampak, ada nilai-nilai yang diekspresikan, kemudian asumsi-asumsi terdalam. Kita coba ambil contoh perilaku yang tampak. Untuk budaya organisasi adaptif, indikator perilaku yang tampak, pemimpin sangat memperhatikan kepentingan konsumen, mendorong perubahan dan pengambilan risiko. Sedangkan untuk budaya organisasi non-adaptif, pemimpin cenderung bersikap birokratis sehingga mereka kurang responsif dalam menghadapi perubahan dan kompetisi. Dan selanjutnya, silakan Mas dan Mbak membacanya sendiri. Pemimpin juga harus menyadari ada 4 macam budaya korporat yang utama, yakni budaya birokratis, budaya klan, budaya achievement, serta budaya adaptability. Nah ini ya, maaf. Penjelasan lebih detailnya, jadi 4 budaya korporat ini dibagi menjadi 4 klaster gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi sumbu Y, sumbu ini itu fleksibilitas di bagian atas dan stabilitas di bagian bawah. Kemudian sumbu X-nya di sebelah kanan ada fokus eksternal, di sebelah kiri ada fokus internal. Kita coba ambil satu contoh. Budaya adaptabilitas ini ada di klaster fleksibilitas dan fokus eksternal gitu ya. Nilai-nilainya yang ada di dalam budaya adaptabilitas ini, kreativitas, eksperimental, risiko, dan responsivitas. Kita coba ambil contoh lainnya. Untuk yang bagian ini ya, budaya birokratik. Jadi budaya birokratik ini ada di klaster fokus internal dan stabilitas ya, Mas dan Mbak ya. Nilai-nilai yang ada, ekonomi, formalitas, rasionalitas, keteraturan, dan kepatuhan. Seperti itu ya, Mas dan Mbak sekalian ya. Baik, mohon maaf. Masuk ke budaya kuat dan budaya lemah. Budaya organisasi yang kuat. Poin pertama, diperlihatkan pada nilai-nilai organisasi yang dipegang secara insentif dan dianut bersama secara luas. Kemudian, semakin banyak anggota menerima dan melaksanakan nilai-nilai intinya dimaksud, semakin besar komitmen mereka pada nilai-nilai itu, maka budaya itu semakin kuat. Jadi, apa ya, yang merasakan komitmen terhadap budaya itu semakin banyak, maka budaya itu juga otomatis akan semakin kuat ya, karena banyak yang merasa berkomitmen gitu, Mas dan Mbak. Kemudian, budaya organisasi yang kuat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat. Ya, ini ngaruh ya, Mas dan Mbak ya. Jadi, kalau katakanlah pemimpinnya saja tidak memberikan contoh yang baik dalam menerapkan budaya organisasi yang ada, ya jangan jangan terlalu berharap budaya organisasi itu menjadi kuat dan juga diterapkan oleh anggota-anggota lain gitu ya, Mas dan Mbak ya.
Budaya organisasi yang lemah memiliki karakteristik sebagai berikut. Ya, poin pertama, tidak memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang jelas, walaupun memiliki banyak keyakinan tetapi tidak disetujui sebagai sesuatu yang penting. Kemudian bagian-bagian yang berbeda dalam perusahaan memiliki keyakinan yang berbeda pula. Jadi antara divisi A, divisi B memiliki keyakinan yang berbeda gitu ya. Ya, khawatirnya malah tidak nyambung pada saat kerja ya. Pada saat pekerjaan harus diselesaikan, Mas dan Mbak. Kemudian tokoh panutan hanya merusak pemahaman tentang budaya yang penting. Kemudian acara-acara ritual yang dilakukan tidak terorganisir dengan baik, sehingga masing-masing bagian bekerja sendiri-sendiri. Baik, poin menciptakan budaya organisasi. Menurut Lutyens di tahun 1995, proses dari terbentuknya budaya organisasi biasanya melibatkan 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, sang pendiri atau pemimpin mempunyai ide untuk sebuah bentuk organisasi baru. Kemudian sang pendiri menyampaikan ide-idenya pada beberapa orang kunci, ya tentunya yang dipercaya ya, dan menciptakan kelompok utama yang memiliki visi yang sama dengan ide-ide yang disampaikan sang pendiri. Kemudian yang ketiga, kelompok utama mempengaruhi orang-orang lain di dalam organisasi sehingga menciptakan sebuah organisasi yang memiliki visi dan ide-ide sang pendiri. Yang keempat, anggota baru yang masuk diajarkan dan dibentuk agar menerima, meyakini, dan menjiwai budaya organisasi yang telah dibentuk. Pemimpin dapat menggunakan banyak teknik untuk menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang kuat, sehat, dan adaptif, yaitu perayaan, melalui perayaan, kemudian cerita-cerita, simbol, bahasa spesifik, kemudian seleksi dan sosialisasi, serta tindakan sehari-hari. Nampaknya sih yang tindakan sehari-hari ini ya, memberikan contoh atau teladan yang bagus dalam menerapkan budaya organisasi gitu ya. Baik, masuk ke pembahasan kepemimpinan berdasar nilai-nilai. Maaf. Pemimpin mempunyai tanggung jawab besar di dalam menegaskan dan mempertahankan terpenuhinya. Mohon maaf, saya ulangi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab besar di dalam menegaskan dan mempertahankan terpenuhinya nilai-nilai etik dan moral di dalam organisasi. Selain berusaha menegaskan nilai-nilai moral dan etis secara pribadi melalui perilaku sehari-hari, pemimpin juga bisa mewujudkannya dalam beberapa cara sebagai berikut. Kode etik, struktur, pelatihan, dan mekanisme pengaduan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf atas segala salah. Ya, kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.